Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh pemirsa Ganjil Misteri yang berpuasa. Semoga ibadahnya dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Amin. Pelaksanaan ibadah Ramadan tahun kemarin dan tahun ini terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, harus menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19. Bulan puasa menjadi ajang berlomba-lomba mencari keberkahan. Masjid-masjid selalu dipenuhi umat Islam yang beribadah. Namun tahun ini sepertinya kembali merasakan kesepian, karena masjid-masjid harus dibatasi dan menjalankan protokol kesehatan. Di bulan Ramadan biasanya banyak orang berbondong-bondong ke Mekah untuk mencari pahala dan beribadah di sana. Namun karena COVID, akses untuk pergi ke Mekah ditutup dan dibatasi. Hal ini tentunya membuat rindu umat muslim yang ingin beribadah di sana. Tak peduli semaju apapun peradaban, yang namanya hal mistis dan gaib tetap menjadi sesuatu yang dipercayai di Indonesia. Sampai saat ini banyak orang yang yakin ada pintu atau portal yang dapat tembus sampai ke Mekah. Inilah 5 pintu gaib di Indonesia yang dipercaya dapat tembus sampai ke Mekah. Jangan lupa untuk like dan komen video ini dan juga subscribe YouTube channel Ganjil Misteri agar kalian tidak ketinggalan kisah ganjil berikutnya. Kisah pertama, mitos Gua Safarwadi, konon ada lubang gua menuju Mekah. Tasikmalaya adalah kota yang dikenal dengan julukan kota santri karena tersebar sangat banyak pondok pesantren di sana. Di balik semua itu, Tasikmalaya menyimpan sebuah makna. Tasikmalaya menjadi salah satu dari 3 destinasi wisata ziarah terbesar di Jawa Barat. Di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, terdapat wisata ziarah makam dan Gua Safarwadi Pamijahan. Dan lokasi ini menjadi salah satu destinasi ziarah yang terbesar di Jawa Barat. Konon dalam Gua Safarwadi ada sebuah lubang yang dapat tembus sampai ke Mekah. Makam Pamijahan memiliki 3 lapis area. Area pertama adalah bagian luar bangunan utama yang memiliki sekitar 24 makam. Dan lapisan kedua sekitar 11 makam dari sanak keluarga waliullah di Pamijahan. Pada bangunan utama terdapat 1 makam utama, yaitu makam Syekh Abdul Muhyi yang ditutup dengan dinding. Sedangkan untuk Gua Safarwadi Pamijahan yang berada di kaki Gunung Mujarot ini, lokasinya tidak jauh dari makam waliullah. Sama seperti gua pada umumnya, stalagmit dan stalaktit memenuhi hampir seluruh permukaan gua. Satu hal yang menarik dari banyak peziarah yang ingin masuk ke dalam Gua Pamijahan adalah untuk mencoba kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulat di atap goa yang menyerupai peci, yang katanya konon jika ada yang pas saat berdiri akan bisa naik haji. Ada juga lubang-lubang yang dikisahkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon, bahkan sampai ke Mekah. Lubang menuju Mekah di Gua Pamijahan dibiarkan terbuka dan menjadi destinasi ziarah yang bisa dilihat oleh siapapun. Sejarah Gua Safarwadi Pamijahan memang lekat dengan ajaran Islam. Dahulu, gua ini digunakan sebagai tempat persembunyian para ulama. Ajaibnya lagi, Gua Safarwadi ini memiliki mata air yang jernih yang tidak pernah surut. Para peziarah biasanya membawa botol untuk mengisi air dari situ. Nah pemirsa, siapa nih yang udah pernah ngunjungin Gua Pamijahan? Kalau misalnya kalian udah pernah menuju ke sana, tulis di kolom komentar di bawah ya. Kisah kedua, misteri Gua 7 yang dipercaya bisa tembus ke Mekah. Aceh, provinsi paling barat di Indonesia, ternyata banyak menyimpan kisah menarik. Jejak panjang masuknya agama Islam bisa ditelusuri di provinsi ini. Sejak ratusan tahun silam, Aceh menjadi pintu keluar bagi masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal ini terlihat dari adanya bekas asrama haji di Pulau Rubiah, Sabang. Sehingga tak salah lagi jika Aceh digelari bumi serambi Mekah.
Di Kabupaten Pidi terdapat sebuah gua yang oleh warga setempat diyakini dapat tembus hingga ke negeri Mekah. Nama gua tersebut adalah Gua Tujuh. Gua Tujuh ini sebelumnya dikenal dengan nama Gua Lumo Merugoh yang berarti sapi besar karena ada sebuah batu yang berbentuk sapi di pintu gua tersebut. Usai konflik Aceh tahun 2005, gua ini semakin banyak dikunjungi warga dan namanya diganti menjadi Gua Tujuh. Lokasinya berada di Desa Laung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Dinamakan Gua Tujuh karena masyarakat meyakini gua ini sebagai tempat bersemayam 7 orang aulia yang dikeramatkan di Aceh. Beberapa orang di antaranya bahkan konon ada yang pernah tembus ke Mekah untuk berhaji. Gua Tujuh dikelilingi oleh pegunungan bebatuan dan tempat ini menyuguhkan panorama yang menawan. Terlebih ketika para pengunjung berada di puncak goa karena dapat melepaskan pandangan langsung ke pesisir pantai Laut Selatan. Namun di balik kecantikannya, Gua Tujuh ini penuh dengan misteri. Kabarnya di dalam gua ini terdapat sebuah batu besar yang bergantung tanpa ada penahan. Keberadaan batu anti gravitasi ini kemudian membuat banyak orang penasaran dan ingin langsung datang untuk menyaksikan fenomena langka itu. Misteri lain yang membuat gua ini begitu populer yakni kepercayaan bahwa salah satu pintu di gua itu bisa tembus ke Mekah. Pintu-pintu utama di Gua Tujuh berdiameter sekitar 0,6 meter dan lebar 15 meter. Namun belum diketahui secara pasti panjang masing-masing terowongan di dalam pintu tersebut. Katanya nih pemirsa ganjil, ada warga yang pernah naik dan mau mengukur panjang terowongan tersebut. Namun sampai sekarang belum ada yang berhasil. Berbeda dengan gua lainnya, Gua Tujuh jalur masuknya bukan horizontal tetapi vertikal. Orang yang masuk harus turun ke bawah dengan tangga kayu setinggi 10 meter. Sesampainya di bawah, suasananya seluruhnya berubah menjadi gelap dan hitam. Di dalam Gua Tujuh terdapat banyak pintu. Di dalam gua itu juga terdapat beberapa batu unik menyerupai pelaminan, pasangan pengantin, elang bersujud, batu gantung, hingga lafaz bismillah. Semua batu berbentuk unik itu terletak di tempat yang terpisah. Lafaz bismillah tertulis di atap gua. Dari sana keluar tetesan air dan banyak pengunjung yang menampung tetesan air tersebut ke dalam ember dan dibawa sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit. Sampai saat ini, kebenaran cerita dan sejarah Gua Tujuh masih menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Hingga kini, jika memasuki bulan puasa Ramadan, masih banyak warga yang berdatangan ke gua untuk bertapa. Kisah ketiga, kisah terowongan gaib menuju Mekah dari Gua Sunyaragi, Cirebon. Taman Sari Gua Sunyaragi atau biasa dikenal dengan Istana Karang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam di Cirebon. Sunyaragi sendiri merupakan gabungan dari dua nama. Sunya berarti sepi dan ragi artinya raga. Konon katanya bangunan itu dibuat oleh Pangeran Kararangen di tahun 1702 menggunakan batu-batu karang yang berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa dan dijadikan tempat untuk para keluarga keraton bertafakur dan menyucikan diri. Pembangunan Istana Karang ini katanya dibantu oleh makhluk gaib karena tidak diketahui secara pasti bagaimana sistem pengangkutan batu-batu karang itu dapat dilakukan. Tembok dan dinding bangunannya memang terlihat seperti batu karang. Bahkan teksturnya pun kasar seperti batu karang sungguhan. Luas bangunan 1,5 hektar dan ada 10 gua di dalamnya, yakni Gua Pengawal, Pandai Kemasan, Simanyang, Peteng, Langse, Arga Jumut, Padang Ati, Kelangenan, Lawa, dan Gua Pawon. Gua-gua di Kompleks Sunyaragi ini sangat unik, bahkan menyimpan mitos. Ada 2 ruangan kecil yang terbuat dari batu bata dan disebut sebagai pintu. Letaknya ada di bagian belakang satu sudut kompleks Gua Sunyaragi, tepatnya di belakang pelataran Gua Arga Jumut. Konon tembus hingga ke Tiongkok. Di dalam lorong tersebut terdapat ruangan yang kecil, hanya 1 kali 1 meter. Mitosnya, jika masuk ke ruangan sebelah kiri bisa tembus ke Tiongkok.
Sedangkan jika masuk yang sebelah kanan dapat menuju ke Mekah. Kepercayaan itu muncul karena dulu ada orang yang pernah masuk ke situ. Dan saat keluar, orang itu membawa oleh-oleh dari Mekah. Dulu katanya ruangannya hanya boleh dipakai oleh para cendekiawan dan keluarga Kesultanan Cirebon untuk menuntut ilmu. Ruangannya gelap dan lembab dan sekarang sudah dibuka untuk turis agar bisa masuk. Konon katanya Wali Songo dan orang tua zaman dulu bisa ke Tiongkok dan Mekah melalui lorong tersebut. Karena orang tua zaman dulu mendapatkan predikat Hizbullah atau orang yang disayangi Allah. Sehingga bisa saja masuk ke sana dan tiba di tempat tujuan dengan izin Allah. Lorong tersebut merupakan simbol keberagaman yang ada di Cirebon. Suku bangsa Tionghoa dan Arab mempunyai peran dalam sejarah panjang Cirebon. Sejak zaman dahulu, wilayah Cirebon merupakan daerah pelabuhan yang sudah berinteraksi dan memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok dan Arab. Cirebon memiliki hubungan dengan Tiongkok melalui pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tien. Sementara itu, Mekah merupakan kiblat orang Islam ketika sholat. Katanya, lorong ini memiliki filosofi bahwa kiblat pendidikan agama itu ke Mekah Madinah, sedangkan ilmu ke Cina atau Tiongkok. Mitos kedua lorong tersebut hingga kini masih diyakini masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Bahkan tak jarang para pengunjung Gua Sunyaragi selalu menanyakan hal tersebut. Nah pemirsa Ganjil Misteri yang dari Cirebon, apakah benar cerita ini? Jangan lupa untuk tulis komentar di bawah ya. Kisah keempat, misteri Goa Barakallah yang konon berujung di Mekah. Tatar Galuh Ciamis hingga saat ini menyimpan sejuta misteri. Bahkan ada cerita sakral yang pada akhirnya menjadi sebuah mitos melegenda yang turun-temurun. Salah satu dari sejuta misteri yang terkandung di bumi Tatar Galuh Ciamis yakni terdapatnya gua unik di Blok Malabar, Desa Sidamulhi, Kecamatan Pamarican. Goa ini dikenal dengan sebutan Goa Barakallah. Uniknya, lorong goa sangat panjang dan jarang ada orang yang bisa berhasil sampai ke ujung. Maka dari itu, goa ini juga sering disebut sebagai goa tak berujung. Dari mitos warga setempat, konon hanya orang tertentu yang bisa sampai ke ujung goa. Orang tertentu itu adalah orang soleh yang memiliki amalan agama yang sudah mumpuni. Konon dari goa tersebut ternyata bisa langsung tembus ke tanah suci Mekah melalui pintu jalan gaib. Dari mitos yang berkembang dan dipercayai sebagian warga, tak heran di goa ini banyak orang yang sengaja bertapa atau sekedar menggelar doa. Terlebih lagi, konon katanya di goa ini dulu pernah dijadikan tempat berdoa para wali. Dulu ada seseorang yang penasaran untuk mencoba menjelajah ke ujung lorong goa untuk mengetahui seberapa panjang lorongnya. Namun meski sudah berjalan kaki hampir 1 hari menelusuri lorong goa itu, ternyata belum juga sampai ke ujungnya. Sampai akhirnya orang tersebut menghabiskan 9 obor untuk penerang, tetapi belum sampai juga ke ujungnya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan penjelajahan ke ujung goa. Beberapa peziarah dari berbagai macam daerah pun sama, belum pernah ada yang berhasil sampai ke ujung goa. Sampai saat ini, misteri ujung Goa Barakallah belum pernah terpecahkan. Hanya pernah orang soleh yang berhasil menjelajah sampai ke ujung goa. Menurut cerita, di dalam goa itu terdapat 3 pintu keluar dan pintu di ujung goa ini tembus ke tanah suci Mekah. Cerita ini masih menjadi mitos yang melegenda yang masih butuh pembuktian. Kisah kelima, lubang misterius di Masjid Agung Keraton Buton konon yang tembus ke Mekah. Dari luar, Masjid Agung Keraton Buton tampak sederhana. Masjid ini memiliki fondasi dan dinding batu dengan bangunan berlantai 2 yang terbuat dari kayu dan seng sebagai atapnya. Arsitektur khas Melayu sangat terlihat di masjid ini. Masjid Agung Keraton Buton terdapat di Kompleks Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Namun, di balik kesederhanaannya, Masjid Agung Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.
Masjid ini dibangun pada tahun 1542 oleh Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamis. Menurut pemandu wisata di kawasan Keraton Buton, bangunan ini awalnya bukanlah tempat peribadahan, namun awalnya dibuat sebagai tempat pertemuan rahasia. Pergantian masa jabatan raja dan sultan akhirnya berbuah renovasi dan bangunan tersebut kemudian menjadi masjid hingga saat ini. Hal yang menarik dari Masjid Agung Keraton Buton adalah mitos soal sebuah lubang. Konon ada satu lubang di dalam masjid yang bisa mengeluarkan bunyi azan. Konon katanya bunyi azan tersebut berasal langsung dari Mekah. Masjid itu terbuka untuk umum, tapi hanya pada saat waktu sholat. Jika tidak, masjidnya ditutup dan tidak bisa sembarang orang lalu lalang. Menurutnya, lubang suara itu adalah warisan leluhur yang sangat dijaga oleh masyarakat Buton. Sampai sekarang, tak banyak orang yang pernah mendengarkan suara tersebut secara langsung. Entah benar atau tidak, mitos ini menarik banyak orang untuk menunaikan ibadah di Masjid Agung Keraton Buton. Masjid Agung Keraton Buton juga memiliki beberapa keunikan lainnya. Jumlah tulangan di masjid tersebut berjumlah 313, sama seperti jumlah tulang di dalam tubuh manusia. Ada pula 13 lubang di masjid, jumlah yang sama dengan jumlah lubang pada tubuh manusia. 12 lubang terlihat dan 1 tidak terlihat. Ada 12 tangga yang melambangkan 12 rakaat sholat dan 99 pilar yang sama seperti Asmaul Husna. Itulah tadi mitos 5 pintu yang bisa tembus sampai ke Tanah Suci Mekah yang ada di Indonesia. Jika pemirsa Ganjil Misteri pernah mengunjungi salah satu tempat tersebut atau tahu pintu gerbang gaib lainnya, dapat tulis di kolom komentar dan ceritakan kisah kalian ya. Jangan lupa juga untuk like dan komen video ini dan juga subscribe ke YouTube channel Ganjil Misteri agar kalian tidak ketinggalan kisah ganjil berikutnya. Saya Krista Kalista, terima kasih dan sampai jumpa.